البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan berbagai macam nikmat yang tidak terkira banyaknya. Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wala hudan wala kitabim munir. Allah ingatkan dalam ayat yang agung ini, akhwani fillah, tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kalian apa saja yang ada di muka bumi ini dan apa saja yang di langit, dan telah mencurahkan untuk kalian nikmat-nikmatnya. Akan tapi di antara manusia ada orang-orang yang mendebat Allah Subhanahu wa taala, memprotes terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ada petunjuk baginya sedikit pun dan tanpa ada hujjah baginya. Dan demikianlah keadaan kebanyakan manusia. Setiap harinya mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit yang mampu untuk bersyukur, sedikit yang mampu untuk menyadari bahwasanya semua yang ada pada dirinya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itulah, akhwani fillah, merupakan rukun pertama dari kesyukuran yang tidak akan mungkin syukur bisa terwujud, yaitu dengan al-i'tiraf bi anna kulla ni'matin minallahi tabaraka wa ta'ala. Pengakuan seorang hamba bahwasanya semua nikmat itu asalnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah katakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah.
Perhatikan ayat yang agung ini, ikhwan. Wa ma bikum min ni'mah. Baik. Di sini ma sudah memberikan makna umum, apa saja. Kemudian ditegaskan lagi dalam bentuk nakirah min ni'matin yang diawali dengan huruf jar, untuk menunjukkan bahwasanya semua nikmat yang ada pada diri kita itu faminallah, asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hendaknya kita betul-betul menyadari ini dan senantiasa mengingat. Baik itu nikmatul Islam, nikmatul sunnah, dan nikmat-nikmat batin yang lain. Demikian pula nikmat yang lahir berupa kesehatan, berupa rezeki yang lapang, berupa kemudahan-kemudahan dalam urusan dan yang lainnya. Semuanya itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keadaan kita, ikhwani fillah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan tentang orang-orang kufar. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Tahu itu nikmat dari Allah, tahu itu anugerah dari Allah, tapi mengingkarinya, tidak mau mengakui itu dari sisi Allah dan tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian ini, akhwani fillah, sangat dekat untuk nikmat tersebut dicabut. Tinggal menunggu waktu dicabutnya nikmat dari dirinya. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tangguh, ikhwan, maka itu adalah istidraj. Allah ulur dia sehingga semakin tambah jauh, semakin tambah kekufurannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah katakan, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah akan mengubah nikmat yang diberikan kepada suatu kaum sampai mereka itu mengubah dengan tangan-tangan mereka sendiri. Baik itu dengan maksiat, dengan melakukan dosa-dosa, maupun dengan tidak mensyukurinya. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu dari risalah Syarh Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari ini, ikhwani fillah, kita telah sampai pada kaidah pokok dalam permasalahan asma was sifat, dalam permasalahan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengilmui perkara ini, ikhwani fillah, merupakan seagung-agung ilmu. Karena sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim dan yang lainnya, bahwasanya syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu bergantung dengan kemuliaan perkara yang diilmui. Dan ketika kita berupaya untuk mengilmui tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, maka itu tentunya ilmu yang sangat utama. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ditambah lagi bahwasanya perkara ini merupakan salah satu perkara pokok dalam keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak akan mungkin iman kepada Allah itu bisa terwujud sampai memenuhi hal tersebut, ikhwan. Nah, inda sighar, rukun-rukun iman itu apa saja? Ibrahim, rukun-rukun iman apa saja?
Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua urut al-imanu billahi. Yang kedua apa? Yang kecil-kecil ini. Yang kedua apa? Iman kepada malaikat. Al-imanu billah wa malaikatihi. Kemudian yang ketiga wa kutubihi. Yang keempat wa rusulihi. Yang kelima wal yaumil akhir. Kemudian yang keenam wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini 6 rukun iman yang wajib diimani oleh setiap mukmin dan berkaitan dengan rukun yang pertama, ikhwan. Al-imanu billah. Tidak akan dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia memenuhi 4 hal. Nah, dan telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang pertama al-imanu biwujudillah. Dia harus beriman tentang adanya Allah. Dan dikatakan beriman pada Allah sampai dia beriman tentang adanya Allah. Kemudian yang kedua al-imanu birububiyatillah. Dia beriman tentang rububiyah Allah. Yang rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini, ikhwan, mencakup 3 hal pokok. Siapa yang masih ingat? 3 hal pokok yang dicakup dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hal indakum jawab? Apa Hizam? Memberi rezeki masuk dalam pengaturan. Yang ketiga apa? Beriman bahwasanya Allah pencipta, kemudian pengatur. Yang ketiga, siapa masih ingat? Pak Fuad. Yang ketiga apa? Penguasa. Baik. Ini cakupan pokok rububiyah. Ya, ketika kita beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala harus mencakup 3 unsur ini yang wajib kita imani. Yaitu penisbatan al-khalqu wal mulku wat tadbir lillahi tabaraka wa taala. Kita harus menisbahkan bahwasanya penciptaan itu semata-mata adalah hak Allah. Kemudian pengaturan dan penguasaan. Tentang penguasaan jelas bahwasanya semua yang ada di jagat raya ini adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengaturan ini masuk dalam cakupannya, ikhwan, perkara yang sangat luas. Ya, pengaturan mencakup pemberian rezeki, mencakup penetapan hidup dan mati, mencakup semua pergerakan yang ada di muka bumi dan di jagat raya ini secara keseluruhan, pergantian malam dan siang, berjalannya matahari, dan seterusnya. Ini semuanya dalam cakupan tadbir, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus beriman bahwasanya itu semua adalah apa? Adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya zat yang menciptakan, mengatur dan menguasai jagat raya ini secara mutlak. Ini masuk dalam apa tadi? Iman terhadap rububiyah Allah. Kemudian yang ketiga, al-iman bi uluhiyatillah. Harus beriman tentang uluhiyah Allah. Maksudnya apa? Yaitu kita harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Sedangkan selain Allah dari hal-hal yang diibadahi, maka itu adalah sesembahan-sesembahan yang batin. Allah telah tegaskan, dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala
dialah satu-satunya ilah yang hak. Al-ilah yakni al-ma'luh, zat yang diibadai. Jadi ketika kita menyebut nama Allah, Allah itu asal istiqaq kata tersebut ikhwani fillah dipecah dari kata al-ilah. Karena nanti kalau kita belajar lebih mendalam tentang asma wa sifat, akan kita ketahui bahwasanya semua nama-nama Allah itu masuk kategori apa? Isim yang mushtaq. Tidak bisa dari isim jamid. Maka kata Allah yang merupakan nama Allah yang paling agung itu mushtaq dari apa? Al-ilah. Yang maknanya adalah al-ma'luh, yaitu al-ma'bud yang diibadai. Berarti ketika kita menyebut nama ya Allah, berarti maksudnya adalah wahai zat yang berhak diibadai satu-satunya. Ini harus betul-betul terpatri pada diri kita, keimanan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang karena perkara ini ikhwani fillah dipancangkan permusuhan semenjak awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang keimanan pertama dan kedua tentang wujud Allah, tentang rububiyah Allah, dulu di masa orang-orang kufar Quraisy mereka tidak mengingkari. Mereka mengakui adanya Allah dan mereka mengakui Allah yang menciptakan jagat raya ini, tapi tidak mau menyerahkan peribadatan kepada Allah, tidak mau menetapkan sifat uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mewujudkan perkara ketiga ini dalam keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, butuh betul-betul seorang berjuang. Kenapa? Karena dipersyaratkan padanya ikhlas, keikhlasan. Sebab kita beriman terhadap terhadap uluhiyah Allah, konsekuensinya kita harus mengikhlaskan semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berat. Ini yang berat, ikhwan. Al-ikhlas memang ringan di mulut kita untuk kita ucapkan, tapi untuk betul-betul kita wujudkan dalam setiap gerak-gerik kita. Ketika kita berucap, ketika kita melakukan perbuatan, ketika kita melakukan suatu amalan, butuh betul-betul kita ingat dan kita hadirkan keikhlasan tersebut. Di mana hakikat ikhlas, seseorang harus memurnikan niatannya dan membersihkan niatannya dari semua cabang-cabang kesyirikan. Karena ikhlas, makna asalnya adalah apa? Pemurnian. Jadi kita harus memurnikan niatan semata-mata untuk Allah. Dibersihkan dari apa? Dari kotoran-kotoran syirik. Sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, al-ikhlas tasfiyatul amal bisalihin niyyah an jami'i syawa'ibisy syirk. Inilah hakikat ikhlas. Yaitu kita harus memurnikan amalan kita dengan niatan yang saleh, niatan yang bagus. Dibersihkan dari apa, ikhwan? An jami'i syawa'ibisy syirk, dari semua cabang-cabang kesyirikan, yang besar maupun yang kecil, yang jelas nyata kelihatan maupun yang tersembunyi di dada. Kita harus berupaya untuk menyingkirkannya dari diri kita untuk bisa mencapai tingkatan ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah, di antara hal yang sangat dikhawatirkan menimpa para sahabat, ketika mereka digerogoti dari apa? Dari sisi ketidakikhlasan ini. Nabi mengkhawatirkan para sahabat, ikhwan. Padahal para sahabat telah beliau didik
dengan apa? Pendidikan tauhid yang kokoh, akan tapi beliau tidak merasa aman. Tidak merasa aman. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur dalam Musnad Ahmad dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asy-syirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala ar-riya'. Sungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Kalian yang ada saat itu yang dimaksud siapa? Para sahabat. Nah, para sahabat ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwan. Tentunya bagi umat setelahnya lebih-lebih lagi dikhawatirkan. Karena sahabat yang merupakan generasi terbaik dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan datang generasi setelahnya umat yang bisa melebihi kebaikan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Sungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apa yang beliau maksud dengan syirik asghar yang sangat beliau khawatir para sahabat terjangkiti olehnya. Faqala ar-riya'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan riya. Ar-riya' yaitu seorang beramal li ajli ru'yatin nas, hanya untuk bisa dilihat manusia, kemudian mendapatkan pujian dan sanjungan mereka. Ini hakikat riya. Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah katakan, "Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah idza juziyan nasu bi'amalihim idhabu ila ma kuntum tura'una fid dunya hal tajiduna indahum jazaa." Pergi kalian kepada orang-orang yang riya ketika di dunia. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala katakan, pergi kalian kepada orang-orang yang dulu kalian apa? Riya terhadapnya, ingin dilihat amalannya oleh dia. Nah, melihat apakah engkau bisa mendapati di sisi mereka itu balasan. Tidak akan ada yang bisa membalas. Nah, tidak ada faedahnya. Sia-sia belaka. Nah, dan dia akhwani fillah perkara yang tersembunyi. Nah, perkara yang sangat tersembunyi, hanya kita yang mengetahuinya, akhwani fillah. Seorang terkadang dua orang berjajar dalam satu shaf, gerakannya sama, bacaannya sama, akan tapi dari sisi nilai ibadahnya terpaut bagaikan bumi dan langit. Kenapa? Karena yang satunya seorang mukhlis yang dia meniatkan ikhlas karena Allah, akan tapi satunya adalah orang yang beribadah karena riya, karena ingin dilihat manusia tok. Nah, ini yang mengkhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya. Dan kita akhwani fillah jangan sampai merasa aman. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir, tentu kita harus lebih khawatir lagi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas, yang murni diniatkan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Allah tidak butuh sekutu. Kenapa? Karena dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, tidak butuh kepada sekutu. Maka siapa saja yang beramal dengan suatu amalan, man amila amalan nakirah dalam siyak syarq, memiliki makna umum, amalan apapun, yang kecil maupun yang besar,
yang nampak maupun yang tersembunyi. Kalau dia melakukannya dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada niatannya, ikhwani fillah, maka Allah katakan taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan sekutunya. Nah, siapa yang bisa selamat ketika Allah Subhanahu wa taala tinggalkan? Nah, tidak akan ada yang bisa selamat, tidak akan ada yang bisa beruntung kalau Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kita adalah hamba-hamba yang fakir, hamba-hamba yang butuh pada Allah. Tidak ada satu kejap pun ikhwan yang kita kemudian tidak memerlukan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir, hamba-hamba yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita sadari. Nah, dan seorang yang fakir, seorang yang butuh kok kemudian ditinggalkan oleh zat yang dia butuhkan, kira-kira bagaimana keadaannya? Nah, tidak akan mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itulah ikhwani fillah, nah sisi ini hendaknya betul-betul kita berikan perhatian. Nah, sisi untuk mengecek keikhlasan. Nah, dalam amalan kita, dalam kita berucap maupun dalam kita bertindak, sehingga berupaya betul-betul sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ini hendaknya kita wujudkan. Katakanlah wahai Nabi, Nabi diperintahkan untuk mengucapkan ini, dan kita pun berupaya untuk meneladaninya. Sungguhnya salatku, wa nusuki, dan semua bentuk ibadahku. Ini sebagian makna dari makna nusuk. Para ulama tafsir mengatakan wa nusuki mencakup semua bentuk ibadah. Sebagian mufassir yang lain mengatakan wa nusuki yaitu sembelihanku. Nah, dan kedua makna tersebut tidak bertentangan. Intinya bahwasanya salatku dan ibadahku secara keseluruhan, baik itu ibadah menyembelih korban maupun yang lainnya, kemudian hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Ini hendaknya kita wujudkan. Tapi butuh mujahadah ikhwan, butuh kesungguh-sungguhan, butuh betul-betul seorang siap siaga dalam menghadapi godaan-godaan syaitan yang senantiasa berupaya untuk menjerumuskan manusia dari keikhlasan. Nah, kita kembali ke iman kepada Allah. Ya, tadi ada 3 poin yang telah kita lewati. Pertama, iman tentang adanya Allah. Kedua, iman tentang rububiyah Allah. Dan yang ketiga, iman tentang uluhiyah Allah. Dan yang keempat, al-iman bi asma'illahi wa sifati. Beriman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disinggung oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam pembahasan poin yang kemarin atau pertemuan terakhir kita ambil dan yang akan kita bahas pada pertemuan malam ini. Nah, pembahasan asma wa sifat akhwan, dari sini kita ketahui sangat penting, karena termasuk bagian dari rukun iman. Namun sayang, di antara hal yang banyak manusia yang menisbahkan kepada Islam terjatuh dalam penyimpangan ikhwan adalah dalam permasalahan asma wa sifat, dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, berarti butuh untuk kita memberikan perhatian yang banyak juga dalam perkara ini. Nah, agar bisa betul-betul meniti jejak orang-orang yang selamat dalam perkara tersebut.
Dan telah kita lewati pada pertemuan yang lalu bahwasanya kewajiban kita dalam perkara asma wa sifat adalah menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ini yang diistilahkan dengan apa? Bahwasanya asma wa sifat itu tauqifiyah, berhenti pada dalil. Nah, dan dalam menetapkan kita harus menjauhi dua hal pokok. Apa itu? Agar bisa nyambung. Karena kita harus meruntutkan dari depan. Karena perkara asma wa sifat kapan keliru ikhwani fillah fatal. Nah, apa dua pokok yang harus dijauhi dalam menetapkan suatu nama atau suatu sifat bagi Allah? Nah, yaitu harus meninggalkan tasbih dan takyif. Tidak boleh kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ketika kita menetapkan berarti kita tetapkan nama dan juga kita tetapkan sifat-sifat bagi Allah yang apa? Sifat-sifat itu sifat-sifat kesempurnaan yang berbeda dengan makhluknya. Dan takyif maksudnya kita tidak boleh membagaimanakan. Ketika menetapkan suatu sifat akhwan, harus diusir dari benak kita, dari pemikiran kita, bisikan-bisikan syaitan tentang bagaimananya sifat. Kenapa? Karena kita tidak diberi ilmu tentang hal tersebut. Ilmu tentang bagaimananya sifat Allah ditutup. Sehingga tidak perlu kita berusaha untuk mencari-carinya. Cukup kita beriman sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabatnya. Nah, sekarang akan ditegaskan kembali tentang perkara tersebut. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, "Wa huwa jalla thana'uhu wahidun, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha. Ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala arsyihi istawa wa ilmuhu bikulli makanin wa la yakhlu min ilmihi makan." Ini beberapa poin penting ikhwan berkaitan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah seputar sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullahu wa jalla thana'uhu wahid. Dia yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha tinggi pujian untuknya adalah zat yang esa, zat yang maha tunggal, tidak berbilang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwallahu ahad, dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tunggal, zat yang maha esa. Allah Subhanahu wa ta'ala esa dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamainya. Kemudian esa dari sisi zatnya. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala esa, yaitu tunggal. Baik. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wahid dan Al-Ahad. Huwallahul wahidul qahhar. Dia adalah Al-Wahid, yaitu zat yang maha esa. Al-Qahhar, zat yang maha kuasa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah As-Sami' Al-Basir, zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini akhwan merupakan ayat pokok dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang padanya bantahan secara umum terhadap semua firqah yang menyimpang dalam masalah ini. Karena pada potongan awal ayat laisa kamitslihi syai' ini bantahan untuk setiap kelompok yang mereka menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluk.
Allah telah tegaskan tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Dan penafian ini ikhwan dikuatkan dengan kaf. Ya, laisa kamitslihi syai'. Karena kaf di sini ya diistilahkan oleh para ulama dengan silah wat taukid. Kalau kita belajar nahwu, di sana ada apa? Yang diistilahkan dengan apa? Huruf zaidah, huruf tambahan yang didatangkan pada suatu jumlah, pada suatu susunan kata. Nah, untuk huruf zaidah ini, huruf tambahan ini di dalam Al-Quran tidak pantas kalau kita katakan itu huruf zaidah, karena akan terbetik pada diri seorang yang namanya tambahan berarti apa? Sesuatu yang tidak perlu, ya tidak. Seandainya dibuang tidak apa-apa. Oleh karena itulah para ulama mengistilahkan dengan apa? Silah wat taukid, sebagai bentuk adab terhadap Al-Quran. Walaupun dari sisi teoritis untuk nahwu ya kita mengi'rabnya kaf di sini 6 huruf tambahan. Akan tapi dalam Al-Quran kita katakan silah wat taukid yang didatangkan sebagai penguat. Nah, untuk menguatkan apa? Penafian di sini akhwan, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada potongan akhir wa huwas samiul basir ini bantahan untuk semua kelompok-kelompok yang menolak sifat-sifat Allah, baik penolakan secara totalitas maupun penolakan sebagian sifat saja. Nah, karena di sini ditetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu As-Sami', zat yang Maha mendengar, Al-Basir, zat yang Maha melihat. Menunjukkan bahwasanya pendengaran Allah tidaklah sama dengan pendengaran makhluk, dan penglihatan Allah tidaklah sama dengan penglihatan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Oleh karena itulah akhwan, pada ayat ini yang menjadi ayat pokok dalam pembahasan asma wa sifat, Allah Subhanahu wa taala bantah semua kelompok-kelompok yang menyimpang di dalamnya secara global. Karena penyimpangan dalam masalah asma wa sifat tidak keluar dari dua hal ini, akhwan, yaitu penyamaan Allah terhadap makhluknya atau penolakan tentang sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha. Rabb kami ini adalah Al-Awwal, zat yang maha awal, yang tidak berpemulaan. Perkataan bila mata, akhwani fillah, maksudnya bahwasanya awalnya Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, adalah awal yang mutlak, awal yang azali. Maksudnya bagaimana ini? Awal yang azali maksudnya, ikhwan, adalah awal yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Namanya azali. Azali adalah apa? Waktu awal yang tidak ada permulaan. Dan awalnya Allah, ikhwan, awalnya Allah Subhanahu wa taala adalah awal yang sifatnya azali. Maksudnya azali apa? Awalnya Allah tidak diawali dengan ketidakadaan. Tidak ada permulaannya sama sekali. Sedangkan kita, ikhwan, kita masih ada permulaannya. Dulunya tidak ada menjadi ada. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala awwalun bila mata. Awal tanpa ada apa? Kapannya. Ini maksudnya. Awal bila mata, awal tanpa ada kapannya. Kenapa? Karena awalnya Allah, apa tadi istilahnya, awal yang azali. Awal yang azali itu adalah awal yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Hal ini sebagaimana pula ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, dalam doa beliau, Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'.
Ya Allah, Engkau adalah Al-Awwal, yang tidak ada sesuatu sebelummu. Awal yang tidak ada sesuatu yang sebelum Allah Subhanahu wa taala. Ini awal yang mutlak, awal yang azali. Dan Al-Awwal, akhwan, termasuk nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini juga apa? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wa akhirun bila muntaha, dan Allah Subhanahu wa taala adalah al-akhir. Nah, zat yang al-akhir maksudnya akhwani fillah, yaitu sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antal akhir falaisa ba'daka syai'. Dan engkau adalah al-akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelahmu. Di sini penetapan sifat abadi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akhirun bila muntaha. Dan yang namanya al-akhir yang tidak ada apa? Tidak ada akhir. Maksudnya apa, ikhwan? Yang tidak mengalami apa? Kematian. Sehingga awalnya Allah awal yang azali, yang tidak berpermulaan, tidak didahului dengan ketidakadaan, dan akhir yang abadi, yang tidak diakhiri dengan kematian. Ini. Jadi ada azali dan abadi. Azali itu penetapan awalnya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan azali. Kenapa? Karena tidak diawali dengan ketidakadaan. Tidak ada permulaannya. Sedangkan akhirnya Allah akhir yang abadi, ya, namanya dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan al-akhir bila muntaha, tidak ada ujung akhirnya. Inilah yang disifati dengan apa, atau diistilahkan dengan abadi. Tidak berakhir dengan kematian. Sedangkan kita, ikhwan, makhluk, maka awalnya mesti ada permulaannya dan mesti ada akhirnya. Diakhiri dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala telah katakan kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini mesti akan mengalami kehancuran. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mesti akan merasakan kematian. Adapun Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal wajah Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki ketinggian dan kemuliaan. Nah, pada poin ini, akhwan, Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala sebutkan kepada kita dua nama yang diistilahkan dengan nama yang mutaqabilah, yaitu dua nama, akhwan, yang sifatnya mutaqabilah, yaitu awal akhir, yang menetapkan, akhwan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melingkupi dari sisi apa? Zaman. Ya, penetapan zaman yang azali dan zaman yang abadi. Baik. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Oleh karena itulah seyogianya ketika kita menyebutkan nama Allah Al-Awwal, ya hendaknya kita sebutkan apa? Nama Allah Al-Akhir, karena akan semakin nampak kesempurnaan dua nama tersebut ketika apa? Disebutkan berbarengan. Oleh karena itulah tidak kita dapati dalil baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah kecuali apa? Menyebutkan keduanya sekaligus. Kemudian beliau mengatakan ya'lamus sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang
Asir, asir makna asalnya akhwan, melawan dari apa? Sesuatu yang terang-terangan, sesuatu yang diungkapkan secara keras. Nah, dan akhfa yaitu sesuatu yang disembunyikan. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang dirahasiakan dan disembunyikan. Allah Maha tahu. Nah, dan dalam poin ini Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita ikhwani fillah tentang salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-ilm, sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu, baik yang terang-terangan maupun yang disembunyikan, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam banyak sekali ayat akhwani fillah tentang penetapan sifat ilmu ini. Nah, bahkan ditegaskan pada hal-hal yang manusia terkadang menyangka bahwasanya dia bisa menyembunyikan. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang berkhianat dan mengetahui apa saja yang disembunyikan di dada-dada. Jangankan yang diucapkan, jangankan yang dilakukan terang-terangan, yang masih tersembunyi di dada kita, yang belum kita ucapkan, belum kita ungkapkan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Lalu untuk apa akhwani fillah kita berbohong misalnya? Lalu untuk apa seseorang berupaya untuk menipu? Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Oleh karena itulah keimanan terhadap sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang betul-betul beriman dengan benar akhwan, akan menjadi sebab pokok untuk dia bisa menjadi hamba yang saleh, hamba yang ikhlas, dan sebab utama untuk terhindar dari berbagai macam kemaksiatan. Nah, karena itu adalah apa? Adalah pencegah yang paling besar ketika dia sadar Allah mengetahui. Mau berbohong, dia sadar bahwasanya Allah mengetahui kebohongan dia. Untuk apa berbohong? Mau mencuri, mau berbuat curang, mau menipu, mau khianat. Ini semuanya akan tercegah kalau seorang beriman tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhwan, sisi ini yang banyak dari kaum muslimin lalai. Sehingga terkadang dia mengklaim dirinya sebagai muslim tapi terjatuh dalam dalam khianat. Ini bukan sifat muslim. Sebagai yang diamanai dia korupsi misalnya. Ini kenapa? Karena lemah dari sisi keimanan terhadap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Satu ini saja, beriman tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul dia terapkan dengan benar akhwan, akan tercapai kebaikan yang sangat banyak. Apalagi kalau kemudian seorang mempelajari sifat-sifat yang lain. Dan juga pendorong terbesar untuk bisa ikhlas. Kenapa akhwan? Karena dia sudah tahu, sadar, yakin, beriman kalau Allah Maha tahu. Untuk apa dia ingin dipuji? Beramal kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, mau apa lagi? Ya tidak. Dia sadar semua amalannya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhlas. Tidak butuh untuk pujian manusia. Tidak butuh untuk dilihat manusia, tidak butuh untuk didengar oleh manusia. Sehingga juga dia tidak akan merasa khawatir ada satu amalan yang dia lakukan yang tercecer. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui tidak ada sekecil amalan yang kita lakukan akhwan kemudian tercecer. Bahkan dengan ukuran dzarrah. Ibarat sesuatu yang paling kecil.
Sebagian mufassirin mengatakan itu adalah semut hitam yang paling kecil atau semut merah yang paling kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, beramal dengan sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahuinya. Nah, dan keimanan terhadap luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala ini yang harus senantiasa dipupuk. Karena kelemahan dalam masalah ini akan banyak menjerumuskan seorang hamba ikhwan dalam penyelesaian syariat. Tidaklah kita terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam kemaksiatan wal iyadu billah kecuali ketika lalai dari sisi ini. Lalai biasanya. Lalai bahwasanya Allah melihat, lalai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua gerak-gerik dan gelagatnya. Allah Maha mengetahui semua yang tersembunyi. Dalam keadaan demikian, wa huwa ala 'arsyihi istawa wa ilmuhu bi kulli makanin wa la yakhlu min ilmihi makan. Ini juga apa? Penegasan bahwasanya Allah dengan ilmunya tersebut akhwani fillah yang melingkupi segala sesuatu, dalam keadaan Allah itu tinggi di atas 'arsy-Nya. Dan istawa makna adalah ala wartafa'a, tinggi di atas. Wa huwa ala 'arsyihi istawa. Dan Allah Subhanahu wa taala itu di atas 'arsy-Nya beristiwa, yaitu di atas 'arsy-Nya tinggi. Dan penetapan tentang sifat istiwa ini disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat yang sangat tegas, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu istiwa di atas 'arsy-Nya. Allah Maha tinggi. Istiwa di atas 'arsy terpisah dari para makhluk, ikhwan. Tidak bergabung dengan makhluknya, tapi terpisah sebagaimana diyakini oleh para ulama salaf. Wa ilmuhu bi kulli makan, akan tetapi ilmu Allah Subhanahu wa taala melingkupi setiap tempat. Tidak ada satu tempat pun, ikhwan, sekecil apapun tempat, bahkan itu lubang semut yang paling kecil, Allah Subhanahu wa taala mengilmuinya. Wala yakhlu min ilmihi makan, tidak kosong dari ilmu Allah Subhanahu wa taala satu tempat pun. Maksudnya tidak kosong, tidak terluputkan satu tempat pun dari cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ditegaskan oleh Imam Al-Barbahari akhwani fillah, penetapan sifat ilmu juga penetapan sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala, sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai dipahami ketika kita menetapkan ilmu Allah yang melingkupi segala sesuatu, kemudian kita menetapkan bahwasanya Allah kemudian menyatu dengan makhluknya, atau rendah bersama-sama dengan makhluknya. Tidak. Tetapi Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Namun dalam keadaan demikian, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Ilmu Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa taala senantiasa melingkupi kalian. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan kecuali Allah mengetahuinya. Nah, disinilah ikhwan hal yang tidak dipahami oleh orang-orang hululiyah atau mereka-mereka yang berkeyakinan wahdatul wujud, yang mengakui dalam istilah kita manunggaling kawula Gusti, bersatunya antara hamba dan sesembahannya. Kenapa? Karena tidak benar dalam meyakini tentang tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan para hambanya. Karena kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya ini ikhwani fillah terbagi menjadi dua. Kebersamaan yang sifatnya umum, disilahkan ma'iyah ammah. Kebersamaan sifatnya umum maksudnya adalah kebersamaan dari si ilmu. Ilmu Allah menyertai segala sesuatu. Dalam keadaan Allah maha tinggi. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Baik.
Karena sifat ketinggian adalah sifat kemuliaan. Bukan maksudnya bahwasanya Allah ada di mana-mana. Nah, ini penetapan sifat rendah bagi Allah. Kenapa? Karena konsekuensinya menetapkan Allah ada di tempat-tempat yang kotor. Tempat-tempat yang buruk. Baik. Demikian pula ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum tidak berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya, tidak. Akan tapi yang bersama dengan hambanya adalah ilmu Allah. Sifat ilmu. Maksudnya Allah mengetahui, tidak ada satupun yang luput dari cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'iyah yang ammah, yaitu kebersamaan yang sifatnya umum. Kemudian yang kedua dari jenis kebersamaan adalah kebersamaan yang sifatnya khusus, yang diistilahkan dengan ma'iyah khasah, yang maksudnya adalah apa? Ma'iyatu an-nusrah wa ta'yid, yaitu kebersamaan yang berupa pemberian pertolongan dan pengokohan, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maksudnya apa? Allah bersama kita apa? Pertolongannya, pembelaannya. Tidak akan mungkin Allah akan membiarkan kita celaka. Ini. Nah, dalam keadaan kita meyakini bahwasanya Allah tinggi di atas arsy. Nah, ini kewajiban kita, ikhwan. Dalam apa? Menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Kita harus menetapkan dan menerima semua ayat yang datang. Tidak boleh kita mengambil sebagian dan menolak sebagian. Allah menetapkan ma'iyah dan juga menetapkan sifat ketinggian di atas arsy-Nya. Maka bagaimana kita mensinkronkannya? Cara mensinkronkannya sebagaimana yang diyakini oleh para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang kemudian apa? Diteruskan oleh para imam ahli sunnah, bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Namun dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa yang dilakukan oleh para makhluk, ilmunya bersama dengan para makhluk, dan apa? Dan juga senantiasa memberikan pertolongan dan pengokohan bagi orang-orang yang beriman. Ini kesimpulan ringkas, ikhwan, tentang beberapa poin yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Semoga dipahami dengan baik. Dan pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya butuh untuk seorang mempelajari secara khusus. Dan apa yang disebutkan tadi ibarat sebagai apa? Sebagai picuan untuk kita betul-betul bersemangat, ikhwan, dalam mengilmui masalah ini, agar jangan sampai seseorang tergelincir dalam memahami perkara tersebut. Dan sebelum kita tutup, ikhwani fillah, karena ini mungkin pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Taib. Sebentar lagi akan sampai kepada kita, ikhwani fillah, bulan yang mulia. Maka tidak ada wasiat yang paling utama selain wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dan orang-orang sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan telah kita ketahui bersama. Ungkapan yang ringan di mulut, ikhwan, tapi berat untuk mewujudkannya. Di mana ketakwaan ini mencakup penunaian semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di atas ittiba' wal ikhlas, dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di atas ittiba' dan ikhlas. Meninggalkan larangan pun butuh keikhlasan untuk bisa berpahala, ikhwan. Bukan karena takut manusia, bukan karena takut celaan saja, tapi dia tinggalkan larangan memang karena mengharapkan apa? Keridhaan Allah, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu Ramadan demi Ramadan yang banyak, ikhwan. Kalau kita perhatikan, hikmah utama Ramadan adalah untuk tercapainya ini.
Naam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disyariatkan bagi kita puasa agar kita bertakwa. Maka butuh untuk seorang muhasabah, tafakkur sejenak. Kemudian apa? Memikirkan dirinya sejenak ikhwan dari Ramadan yang banyak. Sudah terwujudkah ketakwaan tersebut atau malah kita masih jatuh bangun di atas dosa dan dosa? Nah, karena tafakkur sa'ah khairin min qiyamil lailah sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda, seorang tafakkur sejenak ikhwan untuk muhasabah dirinya. Nah, itu lebih bagus daripada salat semalam suntuk tapi kosong dari tafakkur. Nah, salat semalam suntuk cuma apa? Gerakan-gerakan badan saja. Karena dengan seorang tafakkur, seorang muhasabah terhadap dirinya, waktu yang telah lewat, amalan yang dia lakukan, dan dosa-dosa yang dia perbuat, dia ingat. Ini merupakan sebab perbaikan dirinya. Nah, sebab untuk seorang bertobat dan sebab untuk seorang semangat. Karena kita yakin, akhwan, dalam setiap Ramadan kita merasa masih sangat kurang. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang akan datang nanti, semoga kita diberi kesempatan untuk menjumpai bulan tersebut. Dan sungguh ya kawan, kalau kita perhatikan di bulan Sya'ban ini, kalau seorang jeli atau memperhatikan banyak sekali apa? Setiap di bulan Sya'ban kita lihat banyak berita-berita orang meninggal. Di desa terkadang 1, 2. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan pada kita untuk bisa mencapai Ramadan dan mendapatkan taufik untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena Ramadan ikhwan merupakan fursah, kesempatan yang sangat utama bagi umat Muhammad. Kita ini umat yang paling pendek umurnya. Umat paling pendek umurnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kepemurahannya berikan Ramadan untuk kita yang padanya malam yang paling utama, yaitu Lailatul Qadar, yang keutamanya melebihi kebaikannya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalaulah itu di bulan Ramadan 1 bulan penuh akhwani fillah, maka tentunya tidak layak bagi kita untuk menyanyiakannya, apalagi itu hanya cuma 1 malam. Sehingga butuh untuk kita bersungguh-sungguh memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mendapatkannya. Barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla ay yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.